Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang manusia dan lingkungan. Bagaimana hakikat dan makna lingkungan bagi manusia? Lingkungan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan manusia. Lingkungan merupakan tempat bagi makhluk hidup termasuk manusia untuk tumbuh, yang mana lingkungan ini meliputi unsur tanah, air, dan udara. Lingkungan tempat hidup manusia ini baik langsung maupun tidak langsung dan disadari atau tidak disadari akan mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan akan mempengaruhi sikap dan perilaku manusia. Begitu pula sebaliknya, manusia dengan segala aktivitasnya akan mempengaruhi kondisi lingkungan yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 1 tentang pengelolaan lingkungan hidup, di sana dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Dalam hal ini, tampak jelas bahwa lingkungan dan manusia memiliki keterkaitan dan ketergantungan antara satu dengan yang lain, serta menunjukkan bahwa manusia dan lingkungan mempunyai peran baik sebagai subjek maupun objek terhadap lingkungan, dan demikian pula sebaliknya. Hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan dipelajari dalam ilmu yang disebut sebagai ekologi. Berbicara tentang lingkungan hidup, maka kita tidak akan terlepas dari yang namanya ekosistem. Ekosistem merupakan satuan atau ruang kehidupan yang terdiri dari komunitas lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya, baik yang terdiri dari lingkungan biotik, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan, serta lingkungan abiotik yang meliputi suhu, cuaca, cahaya, tanah, iklim, udara, air, dan lain-lainnya. Manusia dalam hal ini memiliki andil yang sangat besar dalam membentuk tatanan pada ekosistem tersebut, sehingga terbentuklah lingkungan hidup. Oke, secara garis besar, lingkungan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan fisik yang terdiri dari lingkungan alam atau lingkungan biotik, dan lingkungan buatan atau abiotik. Lingkungan biotik merupakan lingkungan yang telah ada dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan dari manusia. Contohnya ada gunung, laut, pantai, danau. Sedangkan lingkungan abiotik atau lingkungan buatan merupakan lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, manusia membuat bendungan waduk untuk memenuhi kebutuhan air di musim kemarau. Membuat sawah secara terasering di pegunungan untuk dapat ditanami padi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan lain-lainnya. Sedangkan yang kedua adalah lingkungan non-fisik. Lingkungan non-fisik ini meliputi kondisi sosial budaya yang ada di masyarakat. Lingkungan sosial merupakan lingkungan atau wilayah tempat berlangsungnya berbagai macam kegiatan sosial, termasuk interaksi sosial antar berbagai kelompok sosial beserta sistem pranata sosial yang ada.
Contohnya ada kerja bakti, gotong royong, ronda malam, dan lain-lainnya. Manusia memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan hidupnya. Lantas, apa yang dilakukan manusia terhadap lingkungan? Menurut Toynbee, untuk dapat hidup dalam sebuah lingkungan adalah yang pertama kali dilakukan manusia, yaitu berusaha mengenali kondisi lingkungannya dengan baik. Setelah manusia mengetahui lingkungan dengan baik, maka dia akan berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ada. Kemudian, manusia akan mengubah lingkungan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi mencapai tingkat kesejahteraan yang diharapkan. Dari sinilah muncul peradaban yang merupakan akibat dari kemampuan manusia untuk mengatasi semua hambatan lingkungan yang ada, agar lingkungan dapat mendukung kehidupannya. Contohnya, manusia membangun jembatan agar dapat mengakses wilayah yang dipisahkan oleh sungai. Manusia menciptakan kendaraan bermotor agar dapat menempuh wilayah yang jauh dengan waktu yang cepat. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi manusia, karena segala kebutuhan hidup manusia telah tersedia di dalam lingkungan. Manusia dapat memanfaatkan segala daya dukung yang ada di lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan begitu, semua unsur peri kehidupan yang diperlukan oleh makhluk hidup dapat diperoleh di dalam lingkungan. Adapun arti penting lingkungan bagi manusia meliputi lingkungan merupakan tempat hidup, berada, tumbuh, dan berkembang bagi manusia. Yang kedua, lingkungan merupakan pemberi sumber penghidupan bagi manusia. Yang ketiga, lingkungan mempengaruhi sifat, karakter, dan perilaku manusia yang ada di dalamnya. Yang keempat, lingkungan adalah pemberi tantangan bagi kemajuan peradaban manusia. Dan yang terakhir, manusia akan memperbaiki, mengubah, dan menciptakan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kebahagiaan hidupnya. Masyarakat internasional telah menyadari akan pentingnya lingkungan hidup, sehingga masyarakat, terutama pemerhati lingkungan, mencerminkannya dengan adanya Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni dan Hari Bumi atau Earth Day setiap tanggal 22 April. Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini didasarkan pada hasil konferensi PBB mengenai lingkungan hidup yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada tanggal 5 Juni 1972. Sedangkan Hari Bumi dicetuskan oleh Senator Amerika, yaitu Gaylord Nelson, pada tanggal 22 April 1970. Peringatan ini ditujukan untuk pelestarian lingkungan hidup, karena mengingat kerusakan lingkungan yang dewasa ini semakin bertambah memprihatinkan dari waktu ke waktu. Bagi masyarakat Indonesia sendiri, keberadaan lingkungan hidup yang baik perlu dikembangkan dan dilestarikan karena merupakan sumber dan penunjang kehidupan manusia atau masyarakat yang ada di dalamnya.
Oleh sebab itu, maka diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik, maka diperlukan adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun peran serta masyarakat yang dapat dilakukan meliputi kegiatan peningkatan kemandirian, pemberdayaan masyarakat, dan kemitraan. Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial, memberikan saran dan pendapat, menyampaikan informasi dan laporan. Oke, selanjutnya bagaimana dengan fungsi dari negara? Negara selaku wadah yang menaungi masyarakat memberikan implementasi yang berupa apresiasi terhadap masyarakat yang turut andil dalam usaha pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dengan adanya berbagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada masyarakat, baik berupa Kalpataru, Adiwiyata, ada Adipura, dan di kancah internasional ada penghargaan global 500 yang diprakarsai oleh program lingkungan hidup dari PBB, yaitu UNEP, United Nations Environment Program. Juga diberikan kepada perorangan maupun kelompok yang telah melakukan pelestarian lingkungan atau perbaikan lingkungan hidup. Yang kedua, bagaimana kualitas penduduk dan lingkungan terhadap kesejahteraan manusia? Kita akan membahas tentang hubungan lingkungan dan kesejahteraan dulu. Lingkungan memiliki hubungan yang erat terhadap kesejahteraan manusia. Hal ini dapat dilihat dari arti pentingnya lingkungan bagi manusia sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan merupakan sumber kehidupan manusia, sehingga manusia dapat mencapai tingkat kesejahteraan karena terpenuhinya semua kebutuhannya. Serta lingkungan merupakan sumber dan penunjang kehidupan bagi manusia, sehingga kehidupan manusia menjadi sejahtera. Hal ini bisa kita cermati pada kehidupan manusia purba yang selalu menempati daerah yang memiliki sumber mata air, seperti daerah di sekitar rawa, sungai, dan lereng gunung. Sehingga peradaban yang terbentuk pun biasanya berada di daerah yang dekat dengan sungai atau tepi perairan. Kondisi ini juga dapat kita lihat dari adanya kota-kota besar di negara kita yang berada di tepi laut, seperti kota Jakarta, Semarang, Surabaya, yang berada di pesisir pantai. Kemajuan ipteks digunakan oleh manusia untuk mendesain lingkungan sebagaimana yang diharapkan, sehingga dapat mengatasi keterbatasan lingkungan yang ada. Seiring dengan perkembangan ipteks yang semakin pesat, maka manusia mengupayakan lingkungan yang semula merupakan lingkungan yang memiliki daya dukung rendah, bahkan tidak memiliki daya dukung, diubah menjadi lingkungan yang berdaya dukung dan berdaya tampung atau berdaya guna baik. Daya dukung yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan makhluk yang ada di atasnya.
Sedangkan daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk dapat menyerap zat, energi, dan atau komponen lain, termasuk segala macam apapun yang ada di dalamnya. Untuk menciptakan daya dukung dan daya tampung yang baik, maka diperlukan adanya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan upaya terpadu dalam memanfaatkan, memelihara, mengawasi, mengendalikan, memulihkan, dan mengembangkan lingkungan hidup. Hakikat dari pengelolaan lingkungan hidup oleh manusia adalah bagaimana manusia melakukan berbagai upaya agar kualitas manusia dan lingkungan hidupnya semakin baik dan meningkat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Pengelolaan lingkungan hidup yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi manusia. Manfaat tersebut dapat dilihat dari nilai ekonomisnya, misal dari hasil alam dapat menambah penghasilan, meningkatkan devisa, memperluas lapangan pekerjaan yang baru, meningkatkan jumlah varietas yang ada. Kemudian yang kedua, secara mental spiritual, lingkungan dapat menambah rasa estetika, rasa keagungan, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, ada nilai ilmiah. Lingkungan dapat menjadi salah satu objek penelitian, pengembangan sains, botani, proteksi tanaman, budidaya tanaman, serta penelitian tentang ekologi. Yang keempat, dilihat dari nilai budaya. Lingkungan yang memiliki ciri khas tertentu memberikan kebanggaan tersendiri bagi warganya. Contohnya Indonesia sendiri yang dikenal sebagai negara Zamrud Khatulistiwa. Yang kedua, hubungan penduduk dengan lingkungan dan kesejahteraan. Penduduk merupakan orang yang mendiami atau bertempat tinggal di suatu wilayah negara yang tunduk dan menjalankan kehidupannya di bawah aturan dan pranata yang ada di negara tersebut. Dalam proses pembangunan, penduduk merupakan modal dasar yang berperan sebagai subjek dan objek pembangunan. Pembangunan negara pada dasarnya dilakukan dari penduduk, oleh penduduk, dan untuk penduduk untuk mencapai kesejahteraan serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal-hal yang berkaitan dengan penduduk negara terdiri dari dua aspek. Yang pertama ada aspek kualitas penduduk yang dilihat dari tingkat pendidikan, keterampilan, etos kerja, dan kepribadian. Sedangkan yang kedua yaitu aspek kuantitas penduduk yang terdiri dari jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, peralatan, dan perimbangan penduduk tiap wilayah. Kesejahteraan penduduk suatu negara sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kualitas penduduknya. Kualitas penduduk mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Adapun kualitas sumber daya manusia itu sendiri dipengaruhi oleh faktor-faktor yang terkait dengan tingkat pendidikan, keterampilan, kesehatan, etos kerja, karakter, dan sifat, serta kepribadian penduduk tersebut. Sedangkan kuantitas penduduk yang ada di dalam suatu negara juga mempunyai peran yang sangat besar, karena dengan adanya penduduk yang besar, maka negara memiliki potensi sebagai daerah pemasok produk.
Penduduk yang besar dan terbesar berpotensi terhadap pemerataan pembangunan dan pertahanan keamanan suatu negara. Akan tetapi, dengan jumlah penduduk yang besar tersebut juga berpotensi terhadap munculnya berbagai masalah yang besar pula. Contohnya adanya kemiskinan, pengangguran, kebutuhan hidup yang sangat besar, tingginya angka kriminalitas, keterbatasan lahan untuk pemukiman, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Masalah lingkungan hidup juga akan muncul saat penduduk di suatu negara itu sangat besar. Hal ini terjadi karena lingkungan akan dirombak atau diubah dan dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perombakan lingkungan ini yang tak jarang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Lingkungan menjadi kehilangan daya dukung dan daya tampungnya. Demikian juga dengan penerapan IPTEX yang dewasa ini semakin maju dan berkembang sangat pesat, juga akan berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dampak perubahan lingkungan yang terjadi dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak positif dari pengelolaan lingkungan membawa keuntungan dan menjadi sumber kesejahteraan bagi manusia. Misalnya, banyak berdirinya pabrik sehingga kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan mudah. Adanya jalan yang menghubungkan antar daerah sehingga mudah untuk diakses. Adanya alat transportasi yang beragam sehingga memudahkan manusia untuk menjangkau tempat yang jauh. Dan adanya greenhouse yang dapat menghasilkan beragam varietas tanaman dengan kualitas yang unggul. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan lingkungan hidup. Di antaranya adanya pencemaran atau polusi baik pada tanah, air, suara, dan udara. Kemudian ada eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan secara besar-besaran. Pembakaran hutan, tanah longsor, banjir, perubahan iklim atau cuaca yang ekstrim, kerusakan lapisan ozon, pemanasan global atau global warming, dan masalah kesehatan yang dewasa ini semakin berkembang banyak sekali. Adapun problematika lingkungan sosial budaya yang dihadapi masyarakat itu meliputi beberapa hal. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial yang melakukan aktivitasnya di dalam lingkungan sosial. Kehidupan manusia dalam lingkungan sosialnya dapat dilihat dari adanya interaksi sosial yang beragam. Keragaman aktivitas kehidupan yang ada, keanekaragaman pranata sosial yang dibuat, serta melakukan segala aktivitas hidupnya di dalam lingkungan alam maupun buatan. Problem yang pertama yaitu interaksi dalam lingkungan sosial. Interaksi sosial merupakan bentuk hubungan timbal balik dalam lingkungan sosial yang terjadi secara dinamis. Interaksi sosial dapat terjadi jika ada interaksi dari kontak sosial dan komunikasi. Hal ini dapat terjadi pada individu dengan individu, individu dengan kelompok, bahkan kelompok dengan kelompok yang lain. Interaksi sosial dapat menghasilkan hubungan yang berdampak positif dan negatif. Adapun bentuk interaksi sosial yang berdampak positif diantaranya yaitu kerjasama, akomodasi,
Sedangkan bentuk negatif yaitu berupa kompetisi dan konflik seperti yang telah kita bahas pada bab sebelumnya. Kemudian problem pada pranata dalam lingkungan sosial. Pranata sosial merujuk pada sistem pola resmi yang dianut oleh masyarakat setempat dalam berinteraksi sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan pranata adalah suatu sistem atau norma atau aturan perilaku tertentu yang telah ditetapkan untuk mengatur rangkaian tindakan tertentu dalam masyarakat. Misal, ada perlombaan menyanyi dalam suatu pementasan. Ini merupakan bentuk pranata karena kegiatan tersebut terjadi pada situasi resmi dan menerapkan aturan lomba sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Akan tetapi, jika aktivitas menyanyi ini dilakukan seseorang yang sedang mandi di kamar mandi, ini bukan merupakan bentuk pranata karena kegiatan tersebut dilakukan dalam situasi yang tidak resmi dan tidak menggunakan aturan baku dalam menyanyinya. Pranata sosial berbeda dengan lembaga sosial di masyarakat. Akan tetapi keduanya ini tidak dapat dipisahkan. Lembaga sosial merupakan organisasi pelaksana pranata sosial. Jadi, pranata sosial berjalan dalam lembaga sosial dan lembaga sosial berfungsi sebagai wadah untuk melaksanakan pranata sosial yang ada. Adapun fungsi lembaga sosial yaitu memberikan pedoman tingkah laku pada masyarakat untuk menghadapi masalah, menjaga keutuhan dalam masyarakat, dan sebagai sistem pengendali dalam masyarakat. Problem dalam kehidupan sosial muncul karena adanya penyimpangan norma dan nilai sosial yang ada di masyarakat, sehingga mengakibatkan munculnya perilaku abnormal yang berujung pada terciptanya problem sosial. Problem sosial muncul sesuai dengan faktor penyebabnya. Di antaranya disebabkan oleh faktor ekonomi, contohnya kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan. Yang kedua ada faktor biologis, yaitu adanya wabah penyakit. Yang ketiga ada faktor psikologis, yaitu adanya gangguan jiwa, bunuh diri, dan disorganisasi. Terus yang keempat yaitu dari faktor budaya. Contohnya adanya perceraian, kriminalitas, kenakalan anak dan remaja, serta konflik SARA. Sekarang bagaimana isu-isu penting tentang persoalan lintas budaya dan bangsa? Kenapa disebut sebagai isu penting lintas budaya dan bangsa? Karena permasalahan yang muncul ini bersifat penting dan dialami secara universal pada negara-negara yang ada di dunia. Secara garis besar, permasalahan global tersebut meliputi masalah pada sektor lingkungan dan kemanusiaan. Contohnya pada lingkungan, yaitu adanya kekurangan pangan, kekurangan sumber air bersih, seperti itu. Kekurangan pangan ini dapat mengakibatkan adanya kelaparan yang dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah produksi dan konsumsi penduduk. Bisa juga karena perang, distribusi pangan yang tidak rata, dan perubahan iklim dunia, sehingga menyebabkan rendahnya hasil produksi yang dihasilkan.
Jadi produksi pangannya jadi menurun. Yang kedua, kekurangan sumber air bersih. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya perubahan musim dan pembangunan gedung bertingkat, yang mana pembangunan ini dilakukan secara masif sehingga mematikan sumber mata air yang ada di lingkungan sekitarnya. Akibat keterbatasan air bersih ini, maka menyebabkan berbagai penyakit yang muncul, seperti disentri, kolera, dan penyakit menular yang lain. Kemudian yang ketiga ada polusi dan pencemaran yang terjadi baik di darat, air, dan udara. Kemudian adanya perubahan iklim akibat global warming, sehingga memicu perubahan iklim yang sangat ekstrim. Jadi kalau panas, sangat panas sekali, kalau dingin, musim penghujan berlangsung dalam rentang waktu yang lama seperti itu. Jadi ada perubahan iklim dan cuaca. Kemudian dari segi kemanusiaan, isu pentingnya apa saja? Yang pertama, adanya kemiskinan akibat dari nilai natalitas atau kelahiran yang tinggi, kurangnya lapangan pekerjaan, dan banyaknya pengangguran. Yang kedua, konflik atau perang, baik yang terjadi dalam skala kecil maupun skala besar, sehingga menyebabkan tragedi kemanusiaan. Yang ketiga, adanya wabah penyakit yang mudah dan cepat menyebar, terutama penyakit menular seperti SARS, HIV atau AIDS, Ebola, termasuk corona, seperti itu. Di samping itu, penyakit yang tidak menular pun itu juga memiliki prevalensi yang sangat tinggi dewasa ini, terutama penyakit degeneratif yang diakibatkan oleh adanya perubahan gaya hidup manusia, seperti penyakit jantung, stroke, stres, diabetes mellitus, dan lain-lainnya. Oke, demikian materi kita tentang manusia dan lingkungan. Selamat belajar.